Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RPS Adita Rahayu, NIM E119132. Saya dari kelas C, Prodi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Jambi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung kandungan ransum untuk ternak ruminansia, yaitu sapi yang saya gunakan sebagai acuan jenis sapi potong pada fase laktasi 1, yang dimana fase ini disebut berada pada fase menyusui atau melahirkan untuk pertama kali. Lamanya fase laktasi ini idealnya selama kurang lebih 10 bulan. Nah, untuk mengetahui kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh sapi ternak pada fase ini adalah sebagai berikut. TDN sebesar 64, BK sebesar 86, SK sebesar 18, CALI 0,36, PK 12, LK 5, dan P 0,23. Setelah mengetahui tabel kebutuhan ternak yang ingin kita berikan ransum, selanjutnya kita harus memilih jenis pakan ternak yang ingin kita berikan. Di sini, saya memilih rumput benggala, bungkil kedelai, dak halus, bungkil jagung, garam, dan urea. Dengan kandungan nutrisi yang terdapat pada rumput benggala, TDN sebesar 53, PK sebesar 3,6, CA sebesar 0,07, P 0,25, PK 5,4, LK 8,381, dan pada bungkil kedelai TDN sebesar 40, BK sebesar 89, SK sebesar 26, CA 0, P 0,65, PK 52, dan LK 1. Pada jenis bahan pakan lainnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Setelah mengetahui tabel kandungan bahan pakan, selanjutnya kita akan membuat tabel formulasi ransum dari bahan pakan yang kita pilih tersebut. Untuk menghitung formula ransum di sini kita menggunakan metode coba-coba dengan cara di sini kita akan menentukan TDN, BK, SK, CA, P, PK, dan LK. Untuk menentukan TDN dari rumput benggala ini, kita menggunakan rumus sama dengan D26 per 100 dikali D15. Maksud dari D26 di sini adalah jumlah penggunaan rumput benggala, dan D15 adalah kandungan TDN yang terdapat pada rumput benggala. Bisa kita coba sebagai berikut. Klik sama dengan penggunaan dibagi 100 dikali dengan kandungan yang terdapat pada rumput benggala, lalu enter. Didapat hasil sebagai berikut. Mengapa kita bisa langsung menggunakan AutoSum? Inilah yang kita banggakan dalam penggunaan Excel, karena kita tidak perlu bersusah payah untuk mencari poin demi poin. Cukup kita cari poin pertama, lalu kita tarik ke bawah, dan dapatlah hasil sebagai berikut dengan mengklik AutoSum. Selanjutnya pada BK, kita klik sama dengan penggunaan per 100 dikali dengan kandungan BK yang terdapat pada rumput benggala, lalu enter. Pada SK, sama dengan penggunaan dibagi 100 dikali dengan kandungan SK yang terdapat pada rumput benggala. Pada CA, sama dengan penggunaan dibagi dengan 100 dikali dengan penggunaan. Pada C, lalu enter. Pada CA, pada P sama dengan penggunaan dibagi 100 dikali dengan kandungan. Untuk PK sama dengan
Penggunaan dibagi 100 dikali dengan kandungan. Dan terakhir, untuk LK dengan hal yang sama dengan penggunaan dibagi 100 dikali dengan kandungan LK yang terdapat pada rumput penggala. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat tabel formulasi ransum, kita harus memperhatikan jumlah yang kita dapat dengan kebutuhan yang ternak pada fase ini butuhkan. Akan berdampak jika ia kurang mendapatkan asupan, dan akan berdampak pula jika asupan yang ia dapatkan terlalu berlebihan. Kemudian, setelah pembuatan tabel formulasi ransum, kita akan membuat tabel penggunaan yang mana di sini kita akan mencari BK, BS, dan PD. Untuk mencari BK, kita menggunakan rumus D26 dikali 100 dibagi E15. Maksud dari D26 adalah penggunaan dibagi 100, E15 adalah kandungan yang terdapat pada rumput benggala. Baiklah, kita coba sebagai berikut. Ya, dihapus dulu karena tadi belum dihapus. Sama dengan penggunaan dikali 100 dibagi dengan kandungan BK yang terdapat pada rumput benggala. Lalu enter. Didapat hasil sebagai berikut. Kemudian, lakukan hal yang sama untuk penarikan agar mendapatkan total dari BK yang kita butuhkan. Setelah BK dapat, lalu kita mencari BS dengan rumus D38 dibagi total dikali 100. Mengapa di sini totalnya saya klik angkanya, bukan saya klik kolomnya? Karena pada sistem ini kita tidak dapat melakukan secara autosum, tetapi kita melakukan secara manual satu persatu. Setelah didapat, barulah kita dapat mencari PD. Namun, sebelum mencari PD, kita lebih dahulu harus mendapatkan total bahan segar konsentrat agar kita dapat mengetahui konstanta pembagi bahan segar dan akhirnya mengetahui PD. Untuk mencari total bahan segar konsentrat, klik sama dengan, lalu sum, lalu kita klik kolom bahan segar, namun tidak dimasukkan hijauannya, kemudian enter. Dapat hasil sebagai berikut. Untuk mendapatkan konstanta pembagi bahan segar, didapat dari total bahan segar dibagi dengan 5. Pengerjaannya sebagai berikut. Sama dengan total bahan segar konsentrat dibagi 5. Dapat hasil sebagai berikut. Setelah didapat konstanta pembagi bahan segar, barulah PD dapat kita lakukan dengan cara mengklik pada jumlah bahan segar, lalu dibagi dengan konstanta pembagi bahan segar yang kita dapatkan. Didapatlah hasil sebagai berikut. Sekian video penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.